Oke, ini adalah bahan koordinasi dengan Polsek Tambak Romo untuk upaya penelusuran dan penyelesaian kasus persekusi dan ingkar janji yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo pada waktu itu. Kita sudah memerintahkan beberapa lembaga maupun personal untuk melakukan penelitian terhadap penyelesaian kasus ini, tetapi dalam hal ini selama ini dinas tidak ada itikat baik untuk upaya penyelesaian kasus tersebut. Jadi secara terhormat kami meminta Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, PT Dinas Pendidikan Tambak Romo, sesuai dengan surat penugasan atau memorandum penugasan penyelesaian laporan ke perwakilan pada waktu 2018 ini 2021, kami harus melengkapi laporan lagi, yaitu surat pemberitahuan penugasan laporan. Jadi bersama dengan ini kami meminta, ada tindakan-tindakan yang khusus di dalam rangka untuk pengungkapan kasus tersebut, penugasan penyelesaian laporan atas nama Saudara Solihul Hadi yang kami berikan kepada Hartini pendamping insiden saya. Tuntutan kami adalah kasus ini untuk diungkap dan para pelaku untuk diproses hukum sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Sebagai bahan koordinasi, tuntutan saya kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dalam hal ini adalah Muhammad Sutopo, somasi kepada yang terhormat Bapak Kapolres Pati untuk membantu, yaitu Seki Kapolsek Tambak Romo di Pati. Dengan hormat lagi sangat sebagai bahan koordinasi somasi kami dari Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo Pati, jauh hari keterangan saya memang seolah-olah menurut pendapat saya dari keterangan kurir-kurir yang saya kirimkan, dinas seolah-olah menghindar dari tanggung jawabnya, yaitu intinya tidak mau menyalurkan insentif tunjangan gaji yang terikat kepada saudari IWW kepada pelapor. Intinya saudari IWW melalui Sutopo dan Sudarmadi melakukan dalih alibi, melemparkan kewenangannya kepada kepala sekolah dan kepada bendahara atas nama Sukawati, dan tidak memberikan kejelasan yang urgen yang diperlukan dalam upaya penuntasan kasus. Saudara Muhammad Sutopo selama itu saya kira secara normatif bisa untuk bekerja sama dan menyampaikan keberatannya, tetapi ternyata Saudara Muhammad Sutopo selalu menghindar dan kembali sulit ditemui dan tidak bisa dihubungi melalui seluler. Intinya bahwa Sutopo ini saya anggap mengulur waktu, tidak bertanggung jawab, mengabaikan wewenang, melakukan penerlantaran kasus ini secara berlarut-larut dan tidak bertanggung jawab terhadap tanggung jawabnya itu sendiri atau tugas. Jadi kami mohon tembusan langsung kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Surat panggilan ini juga disampaikan ke Bupati, ke BKD, dan pihak atasannya untuk mempunyai kewenangan menegur, memberi sanksi kepada Dinas Pendidikan Tambak Romo serta bawahannya, dalam hal ini adalah Muhammad Sutopo, bahwa dengan adanya pengabaian penyaluran laporan dan maladministrasi di Dinas Pendidikan Tambak Romo, tidak ada transparansi birokrasi dan pelayanan yang baik di Dinas Pendidikan Tambak Romo selama kami mempertanyakan. Maka mohon Ombudsman RI dalam hal ini melalui Polsek Tambak Romo membantu kami di dalam rangka mengawal kasus perkara ini dengan baik, karena adanya kejanggalan manajemen dan akuntansi di Dinas Tambak Romo sejak 2011-2018. Bahwa koordinasi, kami laporkan bahwa koordinasi dengan Ombudsman sesuai keterangan Sukawati, Bendahara Dinas Pendidikan Tambak Romo, disaksikan oleh Suroso dan disaksikan Agatha dan Bapak Karyadi SH. Jadi waktu itu Suroso, Bapak Karyadi berdampingan saya dan Sukawati menyampaikan rincian-rincian itu global, besaran insentif yang
terlayarkan dalam leger gaji adalah sebesar Rp141.536 per bulan. Sedangkan tunjangan suami Rp 225.240 per bulan. Askes 32.361 per bulan, maka total tanggungan per tahun kita perhitungkan dalam estimasi 141.536 ditambah 225.240 ini tunjangan beras, ditambah 32.361 adalah senilai total 400.000 lah, atau Rp399.137 per bulan, dikalikan 12 bulan maka menjadi 4.789.644. Terus ditambah biaya kemahalan atau properti kemahalan per 3 bulan menurut keterangan daripada Sukawati adalah 1 juta, maka dalam 1 tahun saudara Eza mendapatkan 4 juta rupiah. Yang ketiga adalah total per tahun, ya, total gross per tahun 8.789.644 kali 6 tahun, maka perolehan saudara Solihul Hadi adalah Rp 52.737.864 rupiah. Ditambah pembagian gaji terpisah, biaya makan dijanjikan IWW Rp 800.000 per bulan kali 72 bulan, yaitu Rp57.600.000. Maka total pendapatan perolehan dari nomor 3 dan 4 adalah Rp110.337.864 atau 110.500.000, ya, katakan 400.000 lah. Yang keenam, bahwa dalam hal ini jika IWW menganggap atau mengestimasi menjanjikan saudara Eza rehabilitasi sakit kejiwaan yang diterita, maka korban menjanjikan membayar 100 juta, berarti denda yang terbayarkan total adalah 210 juta. Namun jika tidak terbukti, ya, namun tuduhan saudara IWW jika tidak terbukti, maka IWW dikenakan denda atas rehabilitasi pencemaran nama baik sebesar 2 miliar rupiah sebagaimana tercantum di dalam perjanjian di Inspektorat Kabupaten Pati. Sedangkan jika mulai per Januari 2017 sampai Juni 2018 belum diselesaikannya permasalahan ini, IWW harus mengembalikan kepada negara sejumlah 7.184.466, maka semua yang harus terbayarkan oleh IWW adalah Rp 117.522.330 dengan perincian 110.331.864 dibayarkan kepada saudara Solihul Hadi dan 7.180.000